Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membagi kaidah pencacahan menjadi 5 subbagian. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, lalu yang kedua adalah aturan perkalian, yang ketiga faktorial, yang keempat permutasi, dan yang terakhir adalah nanti kombinasi. Apa itu aturan penjumlahan? Yang pertama ya, yaitu jika dalam suatu kejadian terdapat kejadian N1, N2, dan seterusnya sampai N yang saling asing, artinya tidak berkaitan satu sama lain. Maka banyaknya cara kejadian tersebut dapat dirumuskan dengan N1 tambah N2 sampai tambah dengan NN. Lalu yang kedua, aturan perkalian. Jika dalam suatu kejadian terdapat N1, N2, dan seterusnya sampai dengan NN yang tidak saling asing, atau ada keberkaitan. Berarti kalau ini tidak ada kaitan, ini ada kaitan. Maka banyaknya cara kejadian tersebut dapat terjadi dirumuskan dengan N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai dengan kali N. Nah, yang ketiga adalah faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan asli berurutan, umumnya mundur. Bila perkalian bilangan asli berurutan. Bilangan asli. Ingat, bilangan asli mulanya dari berapa? Ya, bilangan asli mulanya dari 1. Berurutan. Nah, disimbolkan dengan menggunakan tanda seru. Jadi kalau 3 tanda seru ini dibaca adalah 3 faktorial. Nah, rumusnya N faktorial adalah N kali N-1 kali N-2 kali terus 3, 2, 1. Karena dia mundur ya, umumnya mundur sampai 1. Nah, berarti kalau kita punya 5 faktorial, itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapakah ini? 20 kali 6, 120. Gitu ya. Atau boleh juga kita tulis begini. 5, nah ini sendiri apa nih? 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu apa artinya? 4 faktorial. Gitu ya. Jadi dari sini bisa dikembangkan bahwa N faktorial N kali N min 1 faktorial. Boleh juga kita tulis N kali N min 1 N min 2 faktorial dan seterusnya. Gitu ya. Dalam faktorial ada kondisi khusus yaitu 0 faktorial, definisi khusus ya, 1. Dan 1 faktorial adalah 1. Oke. Lalu yang keempat adalah permutasi. Permutasi adalah penyusunan R objek dari N objek yang tersedia. Jadi ada N objek tersedia, kita akan menyusun R objek dengan memperhatikan urutan. Berarti urutannya diperhatikan dalam arti bahwa kalau A muncul duluan baru B, itu akan beda dengan B duluan baru A. Jadi ini tidak sama dianggapnya. Notasinya ada yang tulis P R dari N atau R-nya di kiri, P R dari N, permutasi R dari N. N-nya boleh lebih dari atau sama dengan R. Nah, rumusnya ini. P permutasi R dari N faktorial per N min R faktorial. Nah, yang kelima adalah kombinasi, yaitu penyusunan R objek dari N objek yang tersedia, tanpa memperhatikan urutan susunan. Jadi umumnya di sini terjadi secara acak. Nah, dalam hal ini si AB ataupun BA muncul duluan tidak dianggap maaf, ini harusnya sama ya. Nah, tidak dianggap berbeda, artinya dia sama aja, nggak ada pengaruhnya. Nah, penulisannya boleh R dari N atau di sampingnya juga R dari N. Nah, definisinya ini. N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Beda tipis ya, tipis-tipis aja dengan permutasi. Oke? Nah, inilah 5 materi yang akan kita pelajari pada kaidah pencacahan. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sudah siap? Oke, kita akan lanjutkan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, kita lanjutkan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Bedanya hanya kalau pada aturan penjumlahan, yaitu kejadiannya saling asing, tidak berkaitan satu sama lain. Rumusnya dijumlah. Sedangkan pada perkalian, tidak saling asing atau ada keberkaitan satu sama lain. Rumusnya dikali. Kita lihat soal nomor 1. Seorang anak memiliki 3 pasang sepatu dan 2 pasang sendal. Dalam beberapa carakah anak tersebut dapat memakai sepatu dan sendal? Ini penjumlahan atau perkalian? Ya benar, ini adalah aturan penjumlahan. Artinya memakai sepatu dan memakai sendal adalah kejadian saling asing, tidak berkaitan. Kamu nggak mungkin pakai sepatu juga, pakai sendal juga, gitu ya.
Nah, nomor 1 jawabannya berarti 3 tambah 2. Maaf, maaf, maaf ya, bentar. Oke, 3 tambah 2, 5. Nah, nomor 2, seorang anak memiliki 3 kaos dan 2 celana panjang dan pendek. Kaosnya merah, hijau, dan hitam. Dalam berapa cara anak tersebut dapat memasangkan pakaiannya? Ini aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Ya, ini adalah aturan perkalian karena ini tidak saling asing. Artinya kamu boleh aja pakai kaos dan celana saling bersamaan. Berarti ada kaosnya merah, hijau, dan hitam. Celananya panjang dan pendek. Bisa kamu pasang-pasangan. Merah, nanti ketemunya celana panjang, ketemu juga dengan celana pendek. Atau hijau, ketemunya celana panjang, pasangannya dengan celana pendek. Lalu ketemu juga dengan hitam, celananya panjang, atau pakai celana pendek. Gitu ya. Atau celananya pendek. Gitu ya. Ada berapa cara? Ada 6 cara. Atau kalau kita pakai rumusnya adalah 3 kali 2. Ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami? Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Sudah siap? Lanjut. Oke, kita lanjut dengan contoh nomor 3. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Jika disyaratkan angka-angkanya boleh berulang, yang A, yang B angka-angkanya berbeda. Maksudnya adalah soal ini dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 7, 9, kita akan buat bilangan terdiri dari 3 angka. Berarti bilangan terdiri dari 3 angka ini adalah bilangan ratusan. Misal, contohnya adalah 279. 2-nya ada, 7-nya ada, 9-nya ada. Gitu ya. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Yang A kalau angkanya boleh berulang. Maksudnya boleh berulang ketika sudah menjadi ratusan, dia boleh menjadi puluhan. Dia juga boleh menjadi satuan. Gitu ya. Oke, kita mulai. Yang A, ratusan. Berarti yang berkesempatan menjadi ratusan adalah 2, 3, 4, 5, 7, 9. 200-an, 300-an, sampai dengan 900-an. Lalu puluhan. Karena boleh berulang, 2 sudah jadi ratusan, boleh juga jadi puluhan. Berarti 2, 3, 4, 5, 7, 9. Lalu satuan. Satuannya 2 sudah jadi ratusan, sudah jadi puluhan. Berarti masih boleh menjadi satuan karena syaratnya boleh berulang. Berarti 2, 3, 4, 5, 7, 9. Maksudnya adalah ini yang bilangannya 222. Ini adalah 223. Ini adalah 224. Ini 229. Maka banyaknya bilangan ini ratusannya yang memungkinkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu yang menjadi puluhan juga berkesempatan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu yang jadi satuan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti banyaknya cara 6. Banyaknya bilangan, maaf, 6 kali 6 kali 6. Ada 216 bilangan. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, bagaimana dengan yang B? Sama, masih angkanya ratusan, ratusan, puluhan, satuan. Akan tetapi, ketika dia sudah menjadi ratusan, karena ini berbeda ya, angka-angkanya berbeda. Sudah menjadi ratusan, maka dia tidak boleh menjadi puluhan. Bahkan, tidak boleh juga menjadi satuan. Gitu ya. Hanya berkesempatan satu kali. Misal gini, 2, 2, 3, ini nggak boleh. Karena ini berulang. 2, 3, 7, ini boleh. Gitu ya. Nah, yang berhak menjadi ratusan dalam hal ini adalah bisa aja 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, ketika 2, contoh kita ambil, jangan 2 deh, kita ambil 4.
Ketika 4 menjadi ratusan, maka dari puluhannya adalah bisa 2, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh? Tidak, karena udah jadi ratusan, berarti 5, lalu 7, lalu 9. Gitu ya. Lalu saya ambil puluhannya adalah 3. Berarti 3 di sini sudah tidak boleh jadi satuan. 4 dan 3 tidak boleh jadi satuan. Berarti kita mulai dari 2, 5, 7, 9. Berarti ini bilangannya 432, ini 435, ini 437, yang ini adalah 439. Maka banyaknya bilangan adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti 6 kali 5 kali 4. Berapa? 120 bilangan. Bisa dipahami antara yang boleh berulang dengan tidak boleh berulang? Oke, itulah contoh nomor 3. Kita akan lanjut dengan satu contoh lagi, nomor 4. Oke, kita ke contoh soal terakhir, nomor 4. Diketahui dari kota A ke kota B terdapat 3 jalur. Dari kota B ke kota C terdapat 2 jalur. Sedangkan dari kota C ke D terdapat 4 jalur jalan ya. Ari akan pergi kota A ke kota D dengan melalui kota B dan C. Tentukan. Yang A, banyaknya jalur yang dapat dilalui oleh Ari dari kota A ke D. Yang B, banyaknya jalur yang dapat dilalui Ari dari kota A ke D kemudian kembali lagi ke A dengan syarat boleh melalui jalur yang sama. Lalu yang C, banyaknya jalur yang dilalui Ari dari kota A ke D kemudian kembali ke A dengan syarat tidak boleh melalui jalur yang sama. Oke, kita akan jawab. Anggap ada A, lalu B, gini ya, C, D. Kita buat dulu. Ini ada 3 jalur. Ini ada 2 jalur. Lalu ini ada 4 jalur. Nah, yang A. Banyaknya jalur yang dapat dilalui Ari dari kota A ke D. Berarti dari A ke D. Melalui B ke C. Berarti kita lihat A ke B. Maaf. Dari A ke B ada 3 jalur. Lalu B ke C ada 2 jalur. Sedangkan C ke D ada 4 jalur. Berarti banyaknya jalur dilalui Ari ada 24 jalur. Ya. Nah, yang B. Banyaknya jalur yang dapat dilalui Ari dari kota A ke D kemudian kembali lagi. Berarti polanya adalah A, B, C, D, balik lagi ke C, balik lagi ke B, balik lagi ke A gitu ya. Ini ada 3, ini ada 2, ini ada 4. Karena dia boleh jalur yang sama, berarti ketika dia kembali dari D ke C, masih ada berapa jalur? Ada 4. Lalu C ke B, ada 2. B ke A, ada 3. Berarti banyaknya jalur ada. Nah, kita kalikan. Berapa ini? Ini 12 kali ini 24 kali 24. Jadi ada 576, maaf, 576 jalur. Oke, nah bagaimana dengan C? Jalurnya balik lagi ke A tapi tidak boleh jalur yang sama. Berarti kita buat dari A ke B, ke C, lalu ke D. D ke C, D ke B, C ke B maaf, B ke A. Oke, dari A ke B berangkat ada 3 jalur. B ke C ada 2 jalur, C ke D ada 4 jalur. Maka ketika dia kembali, jalur D ke C sudah berkurang 1 karena sudah dipakai pada saat berangkat. Berarti ada 3 jalur. Begitu juga dengan C ke B. Hanya akan ada 1 jalur. Dan B ke A hanya ada 2 jalur. Jadi banyaknya 3 kali 2 kali 4 kali 3 kali 1 kali 2. Gitu ya. Ini 24, ini kali 6. Berapa? 144
jalur. Oke, bisa dipahami untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.